Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami salah, maka pasti ditegur oleh Nabi. Kalau Nabi pun tidak tahu, pasti yang negur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada yang tegur, berarti benar. Berarti benar. Inilah generasi terbaik yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dibimbing juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat-ayat turun terkait mereka. Bayangkan mereka berperang bersama Nabi dengan berbagai macam perang. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hebat enggak mereka? Pasti punya pengaruh luar biasa. Pasti punya pengaruh terhadap para sahabat luar biasa ya. Ya. Oleh karena jadilah mereka generasi terbaik umat ini. Maka wajar yang paling paham agama adalah para sahabat. Logika sederhana, maka kalau ingin beragama yang benar, enggak usah macam-macam, ikut saja para sahabat. Ikut saja para sahabat agar selamat. Ya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya selain Allah menyuruh kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan jalan para sahabat, dan Nabi juga mengisyaratkan bahwasanya generasi terbaik adalah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka Nabi juga mengingatkan bahaya melenceng dari jalan para sahabat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, dalam beberapa hadis, di antaranya kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Hadis ini sebelumnya Rasulullah mengatakan, siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan, sahabat mengatakan, ya, yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, wa adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Semuanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami suatu mau'izah, nasihat, yang nasihat tersebut sangat mengenai hati kami dan menjadikan kami menangis. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan itu nasihat bagi orang yang akan berpisah. Ini nasihat yang luar biasa. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ausina, berilah kami wasiat. Wasiat selayaknya orang yang akan meninggalkan kami. Kalau orang akan meninggalkan seorang, dia wasiat yang penting atau tidak? Penting. Bahkan dia wasiatkan yang terpenting. Yang ingin meninggalkan sahabat, yang ingin meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, dia akan pilih wasiat yang terbaik. Ini dipahami oleh Ibad bin Sariyah adalah mau'izatu muwaddi'in, seperti nasihat orang yang akan meninggalkan. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum bitaqallah wa sam'a wa ta'ah wa in ta'amara alaikum 'abdan habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendengar taat dan taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak sahaya dari Habasyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya siapa yang hidup setelahku, siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu perselisihan dalam masalah agama. Apa jalan keluarnya? Fa alaikum bisunnati, hendaknya kalian memegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ikutilah sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yaitu sunnah Abu Bakar, Utsman, siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yaitu para sahabat. Addu tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, digigitlah dengan geraham kalian. Ini solusinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Jadi Rasulullah SAW ingatkan akan ada perselisihan, solusinya ikut sunnahku dan sunnah para sahabat, wajib, dan wajib meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Baik, hadis yang lain, ya, yang juga sama, Rasulullah SAW berwasiat tentang bahayanya perpecahan, perselisihan, dan wajib mengikuti para sahabat. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ila 71 firqah, sungguhnya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Berjalan dengan waktu, ajaran Nabi Musa mulai ditinggalkan. Berpecah menjadi mungkin 2, 3, 4 sampai akhirnya 71 golongan. Semakin jauh dari Nabi Musa, semakin banyak perselisihan. Wajar atau tidak? Wajar, karena jarak dari sumber semakin jauh, maka semakin banyak penyimpangan. Wajar. Wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah, dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Golongan banyak sekali.
Tapi sekarang banyak firqah-firqah apa? Nasara. Semakin jauh dari zaman Nabi Isa alaihissalam semakin banyak presiden. Logis, banyak. Wa sataftariqu hadhil ummah. Nabi ngomong ini belum ada firqah itu. Nabi mengatakan maka akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. La 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua jadi neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yang satu yang selamat tersebut kata Nabi yaitu siapa yang berada di atas jalan yang aku tempuh pada hari ini dan para sahabatku. Ini manhaj salaf. Yang selamat mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah yang menempuh apa yang aku tempuh hari ini al-yauma wa ashabi dan ditempuh oleh para sahabatku. Ini penjelasan Nabi SAW mewajibkan kita untuk mengikuti para sahabat dan menjauhi tata cara beragama yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Karena Rasulullah mengatakan terpecah-pecah menjadi 73, jalan keluarnya ikut yang selamat. Yang selamat yaitu jalannya jalanku dan jalan para sahabat. Logis, sangat mudah bisa kita pahami. Dan benar setelah itu mulailah muncul bid'ah-bid'ah. Bid'ah pertama kali muncul adalah bid'atul khawarij ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya. Rasulullah mengatakan takhruju mariqatun, ya. Keluarlah mariqah yaitu khawarij ketika terjadi khilaf di antara fi'atain azimatain, di antara khilaf di antara kaum muslimin, maksudnya khilaf antara Ali dan Muawiyah, maka munculnya apa? Orang-orang khawarij yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali sangat semangat memerangi orang-orang khawarij. Yang Rasulullah SAW sifati mereka rajin ibadah, semangat beribadah, rajin baca Quran, sampai Rasulullah berkata kepada para sahabat tentang orang-orang khawarij, kata Nabi SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, kalian akan merasa minder jika bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Artinya orang khawarij salatnya lebih banyak dari salatnya para sahabat, namun di atas kebodohan. Wa siyamakum ma'a siyamihim, kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa minder. Subhanallah, puasa mereka kayak apa? Sampai wajah mereka pucat karena mereka siang hari puasa, malam hari salat malam tidak berhenti-berhenti. Tetapi kata Nabi SAW, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran namun Quran tidak masuk dalam dada mereka. Mereka tidak tahu tafsirnya. Mereka menafsir dengan selain manhaj salaf. Makanya mereka membaca ayat-ayat tentang orang kafir, mereka terapkan kepada orang beriman. Mereka menyerukan la hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kata mereka, Ali dan Muawiyah berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka kafir. Dan siapa yang sepakat dengan al-hakaman, yaitu Ali punya utusan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan Muawiyah punya utusan Amr bin As untuk berdamai. Siapa yang sepakat dengan keputusan mereka berdua juga ikut kafir, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan banyak sekali. Akhirnya mereka menyempal dan akhirnya mereka membunuh sebagian kaum muslimin. Akhirnya Ali memerangi mereka. Sebelum Ali memerangi mereka, Ali kirim Ibnu Abbas untuk berdiskusi dengan mereka, dialog. Maka Ibnu Abbas berdiskusi dengan mereka tentang beberapa ayat yang mereka salah paham. Mereka pahami ayat tersebut bukan dengan manhaj apa? Salaf. Maka Ibnu Abbas perbaiki, bukan begitu pemahamannya. Akhirnya sepertiga kalau tidak salah dari mereka sadar. Setelah itu baru diperangi. Tapi ini contoh firqah yang pertama kali muncul adalah firqah khawarij, di mana mereka memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman apa? Salaf. Akibatnya mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mereka membunuhi kaum muslimin, ya. Dan akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Inilah orang-orang al-khawarij. Baca Quran iya, tetapi pemahaman sesuai dengan pemahaman sendiri. Kemudian setelah al-khawarij muncullah benih-benih kelompok Rafidhah. Di zaman Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang benci terhadap Ali, yaitu orang Khawarij, dan muncul setelah itu orang-orang yang terlalu gulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Di zaman tersebut ada sekelompok orang yang kemudian terlalu mencintai Ali sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kata mereka Ali adalah Tuhan.
Maka diriwayatkan yang sanad yang hasan disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sekelompok orang menuhankan Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib menegur mereka. Dan Ali mengancam, kalau kalian tidak sadar, aku akan bakar kalian. Kalian murtad mengatakan aku Tuhan. Namun mereka tidak peduli. Akhirnya Ali pun menyuruh Kumbar untuk menggali parit untuk membakar mereka. Lamma ra'aitul amran munkaran ajajtu naran wa da'autu Kumbara. Tatkala aku melihat perkara sudah sangat mungkar, maka aku menyalakan api dan aku panggil Kumbar. Maka akhirnya mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena mereka murtad dengan pemahaman yang sangat parah, yaitu terlalu cinta kepada Ali bin Abi Thalib sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, entah mereka mengatakan Allah menitis pada Ali bin Abi Thalib. Intinya ini adalah bid'ah dalam masalah akidah. Kemudian Syiah berkembang sampai model-modelnya seperti sekarang ini. Kemudian muncul lagi bid'ah berikutnya di akhir zaman para sahabat. Muncullah bid'ah Qadariyah. Bid'ah Qadariyah yang muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka ada orang datang kepada Ibnu Umar, kemudian mereka berkata, dua orang berkata, "Ya Ibnu Umar, muncul sekelompok orang di negeri kami di Basrah. Mereka terlalu berdalam-dalam dalam ilmu sehingga mereka berkata al-amru unuf, bahwasanya segala perkara baru terjadi, Allah tidak catat sebelumnya, tidak ada takdir. Allah tidak tahu, Allah hanya menciptakan manusia dan Allah tidak tahu apa yang terjadi setelahnya." Paham? Jadi Allah tidak pernah mentakdirkan sebelumnya. Padahal di antara rukun iman adalah iman kepada takdir, bahwa semuanya sebelum terjadi dicatat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Ibnu Umar, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kalian bertemu dengan mereka, orang tersebut yang dipimpin oleh seorang namanya Ma'bad al-Juhani, yaitu pendiri madhab Qadariyah yang ekstrim, yang mengatakan tidak ada takdir, Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, perkara terjadi tiba-tiba tanpa ditakdirkan terlebih dahulu. Kata Ibnu Umar, jika kau bertemu dengan mereka, sampaikanlah aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan kabarkan kepada mereka, lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagallahu ma qabilahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir, bahwasanya semua yang terjadi telah tercatat sebelumnya. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari ayahnya, aku mendengar ayahku Umar bin Khattab menyampaikan, dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis Jibril yang panjang, di mana Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu 6. Iman kepada Allah, rukun iman 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini contoh bid'ah yang muncul di akhir zaman sahabat, bid'ah Qadariyah. Tadi Khawarij, kemudian Rafidah, kemudian apa? Qadariyah. Kemudian di zaman para tabi'in, di zaman Hasan al-Basri. Hasan al-Basri punya majelis dan dia di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Suatu hari dia berbicara tentang masalah pelaku dosa besar. Ditanya, bagaimana hukum pelaku dosa besar? Tentunya Hasan al-Basri menjawab dengan pemahaman Ahlussunnah. Pelaku dosa besar, mereka tidak kafir, mereka masih mukmin, tapi imannya kurang. Mukmin naqisul iman, iman masih belum kafir. Orang berzina, orang makan riba, orang mencuri, orang durhaka sama orang tua, membunuh orang lain. Mereka pelaku dosa besar, terancam dengan neraka, tapi mereka belum kafir. Mereka statusnya masih muslim, masih mukmin, tapi imannya kurang. Tiba-tiba ada muridnya Wasil bin Atha tidak setuju. Dia pakai logika dia, ingat, tidak ikut manhaj salaf. Nabi SAW di zaman Nabi, orang banyak pelaku dosa besar, Nabi solatkan. Seperti ada yang mati bunuh diri, Nabi tidak solatkan, tapi Nabi suruh orang solatkan. Artinya Nabi tidak solatkan sengaja supaya orang tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Tapi Nabi suruh orang-orang untuk nyolatkan dia. Berarti dia muslim atau bukan? Muslim. Kalau dia kafir nggak boleh disolatin. Ada orang zina di zaman Nabi, ada nggak? Nabi. Apakah Nabi kafir karena Nabi bunuh? Tidak. Nabi cambuk. Paham? Nabi cambuk menunjukkan dia tidak apa? Kafir. Ada orang mencuri, Nabi potong tangannya. Ya, tidak kafir. Ini pemahaman para salaf. Mereka masih muslim, masih disolatkan. Ya. Lihatlah bagaimana Ma'is al-Aslami ketika berzina, kemudian dirajam sampai mati, disuruh solatkan. Maka Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri, dia menyendiri, kemudian dia punya pendapat ini mengatakan tidak, orang pelaku dosa besar
bukan muslim, bukan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilatain, dia di tengah-tengah, tidak mukmin, tidak kafir. Namanya apa? Pokoknya tidak mukmin, tidak apa? Kafir. Di dunia tidak mukmin, tidak kafir. Di akhirat kekal di neraka. Kekal di neraka. Tetapi nerakanya bukan neraka kafir, neraka tengah-tengah juga, tapi kekal juga. Akhirnya dia pun i'tazala majlis Al-Hasan, dia pun meninggalkan majlis, nyempal. Sejak saat itu disebut dengan Mu'tazilah. Ini masalah al-asma wal ahkam, dikatakan oleh para ulama tentang masalah nama dan status, bid'ah masalah nama dan status. Ini belum terkait dengan sifat-sifat Allah. Masalah orang ini statusnya apa? Mukmin atau kafir atau di tengah-tengah? Di neraka bagaimana? Sementara atau kekal? Kata dia kekal tapi di tengah-tengah. Kekal bukan kekalnya neraka kafir, tapi kekal di neraka tengah-tengah. Kalau kita pelaku dosa besar, kalaupun masuk neraka, suatu saat akan keluar masuk surga, menjadi alumni neraka jahanam. Kalau tidak diampuni, kalau diampuni, Allah akan ampuni. Semua pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab. Tapi dia tidak, kalaupun diazab tidak bakalan kekal. Lihatlah bagaimana Wasil bin Atha menyempal karena memahami ayat-ayat bukan dengan pemahaman para sahabat. Maka muncullah firqah namanya firqah Mu'tazilah. Setelah muncul firqah tentang asma wa sifat, mulai dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dia belajar filsafat, mulailah ketika buku-buku filsafat diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Orang-orang terpukau dengan filsafat. Awalnya buku-buku filsafat sudah diterjemahkan sejak Khilafah Bani Umayyah, tetapi yang terjemahkan adalah masalah sains, masalah matematika, fisika, kimia, masalah sosiologi, masalah kemasyarakatan, perkataan bijak. Maka orang-orang terpukau dengan bagaimana besarnya akalnya Aristoteles, Plato, Plotinus dan macam-macamnya. Mereka kagum. Luar biasa orang-orang pintar-pintar. Sampai akhirnya diterjemahkan secara masif, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian diterjemahkan, ternyata bukan cuma masalah sains saja, tetapi ternyata Aristoteles, Plato, Socrates dan Plotinus ternyata berbicara juga tentang metafisika, tentang masalah ketuhanan. Mereka ini orang tidak beragama. Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus ini bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani. Mereka tidak beragama dan mereka mulai berbicara tentang Tuhan tanpa wahyu, dan mustahil bicara tentang Tuhan tanpa wahyu. Karena bicara tentang sesuatu yang sangat gaib, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Kita hanya tahu secara global Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa, tapi secara detail-detailnya, sifat-sifatnya maka tidak mungkin akal kita bisa tahu. Perlu Allah yang jelaskan melalui Al-Qur'an atau melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mulai berbicara tentang Tuhan. Menerawang, akhirnya mereka bilang Tuhan syaratnya begini. Mereka torehkan dalam buku-buku mereka, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Akhirnya banyak orang belajar, akhirnya mereka terjebak dengan pemikiran orang-orang ini. Plato, terutama Plato dan Aristoteles dan Plotinus. Muncullah awal sekali adalah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham menolak sifat mencintai, kemudian sifat berbicara. Dia mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Dan dia menolak sifat mencintai, kata dia walam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Padahal Allah berfirman wattakhadallahu Ibrahim khalila. Mulailah dia menolak dua sifat. Satu namanya sifat mencintai, kata dia enggak ada Allah punya sifat mencintai. Yang kedua sifat berbicara. Allah tidak punya sifat berbicara. Kok bisa? Ada syubhatnya tentunya, saya tidak akan sampaikan di sini. Tapi dia sampai pada kesimpulan tersebut karena ada syubhat. Akhirnya dia dibunuh oleh Amir Khalid Al-Qasri ketika Idul Adha. Ketika Idul Adha, Khalid Al-Qasri berkata, "Dhahu dhahayakum taqabbalallahu minna wa minkum, fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham." Silakan kalian, setelah dia khutbah Id, dia berkata silakan kalian menyembelih 99 kalian. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Li'annahu qala lam yukallimillahu Musa taklima. Dia mengatakan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Berarti mengingkari ayat. Orang mengingkari ayat kafir atau tidak? Kafir. Walam yattakhidillahu Ibrahim khalilan. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kemudian dia sembelih Ja'ad bin Dirham. Ternyata Ja'ad bin Dirham sebelum wafat sempat dia wariskan ilmunya dan akhirnya diambil oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan akhirnya bikin berbagai macam bid'ah.
macam-macam tentang semua sifat, tentang takdir, tentang iman, berbagai macam bid'ah, maka akhirnya terwariskanlah berbagai macam-macam bid'ah. Kemudian muncul juga firqah namanya Murji'ah. Ketika muncul Mu'tazilah, ya, yang akhirnya mengatakan siapa pelaku dosa besar kafir, pelaku dosa besar kafir, maka muncullah riddatul fi'il, yaitu oposisinya, yaitu Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwasanya amal bukan termasuk iman. Siapa yang tidak beramal dia masih beriman. Siapa yang tidak beramal dia masih beriman. Kalau Khawarij siapa yang tidak beramal kafir. Kalau Murji'ah siapa yang tidak beramal maka dia tetap beriman, maka amal bukan dari bagian dari iman. Ini masalah pembahasan panjang. Saya ingin menyampaikan tentang sejarah munculnya apa? Bid'ah. Akhirnya para ulama menulis tentang buku-buku, namanya buku tentang al-firaq. Disebut dengan Maqalatul Islamiyin. Seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari menulis tentang Maqalatul Islamiyin, Kutubul Maqalat, dia sebutkan firqah-firqah dan berbagai macam cabang-cabangnya. Abdul Qahir Al-Baghdadi juga menulis tentang firqah-firqah berbagai macam-macamnya. Syahristani juga dalam Al-Milal wa Nihal juga menyebut firqah-firqah. Kemudian misalnya banyak buku-buku tentang namanya Kutubul Maqalat. Apa yang saya sampaikan ikhwan? Ingin saya sampaikan, kalau antum ingin selamat, ikuti manhaj apa? Salaf. Yang kita bicarakan terutama tentang manhaj salaf adalah tentang masalah akidah. Masalah fikih khilaf yang terjadi rata-rata masih pada koridor manhajus salaf. Siapa sih tokoh-tokoh manhaj salaf? Tentu tokoh manhaj salaf adalah para sahabat, di antaranya adalah para imamatul arba'ah, al-imamatul arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah tokoh-tokoh apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka ini akidah mereka tidak berselisih. Para ulama telah menulis akidah Ahlus Sunnah, seperti Imam Ahmad punya buku Usulus Sunnah di tentang akidah Ahlus Sunnah. Kemudian juga punya buku Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan kaum zindiq. Beliau juga ada bukunya. Anaknya juga Abdullah bin Ahmad punya buku judulnya Usulus Sunnah atau Syarhus Sunnah. Ada juga Syarhus Sunnah Al-Barbari dan banyak buku-buku judulnya sunnah ya. Seperti buku Syarh I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalaka'i, dia menukil akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Bukhari, akidahnya Thawri, akidahnya Al-Auza'i, para ulama salaf. Akidah mereka dikodifikasikan dalam buku-buku mereka, dalam risalah-risalah mereka. Kita tinggal ikut akidah mereka dan mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Adapun masalah fikih, kalau terjadi perselisihan bukan berarti mengeluarkan seorang dari manhaj salaf selama tidak menyelisih ijma'. Selama tidak menyelisih ijma', dan khilaf masalah fikih sangat banyak. Selama tidak menyelisih ijma' dan hukum yang diambil masih sesuai dengan istinbat menurut usul ahli sunnah, maka tidak mengeluarkan seorang dari ahli sunnah wal jamaah. Contoh misalnya sederhana, masalah kunut subuh. Masalah khilaf, masing-masing punya cara istinbat, yang istinbat tersebut sesuai dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma hasilnya berbeda, mungkin salah cara pandang yang berbeda. Maka masalah kunut subuh ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Ini pendapat mazhab Hanafi, bid'ah. Jangan bilang tidak ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bid'ah, itu mazhab apa? Hanafi. Yang mengatakan sunnah jumhur. Siapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Zahiri. Bahwasanya kunut subuh setiap hari adalah sunnah. Kemudian yang mengatakan tidak sunnah mazhab Hambali, mazhab Hambali. Saya lebih condong bahwasanya tidak sunnah. Ya. Tetapi ini masalah khilaf. Maka kalau ada yang berpendapat kunut subuh bid'ah, ya wajar, ada salafnya, paham? Ada yang mengatakan kunut subuh sunnah, tiap hari bikin juga ada salafnya. Jangan disalah-salahin. Jangan paksakan harus ikut saya, harus ikut kamu, enggak. Ada yang mengatakan tidak sunnah seperti mazhab Hambali. Ya. Setelah itu mereka khilaf juga bagaimana orang yang makmum kalau meyakini bahwasanya tidak sunnah. Apa yang harus dia lakukan? Yang tidak sunnah, meyakini tidak sunnah siapa? Mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Khilaf juga menurut mazhab Hanafi ada dua pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh bid'ah. Taib, kalau dia salat bermakmum di belakang mazhab Syafi'i yang kunut subuh, apa yang dilakukan? Dua pendapat lagi. Ada yang mengatakan ikut, ada yang mengatakan tidak ikut. Mazhab Hambali mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Kalau kamu jadi makmum terhadap yang kunut subuh, kata mazhab Hambali, ikut kunut, karena ini masalah khilafiyah. Maksudnya ini bukan permasalahan mengeluarkan seorang di manhaj salaf atau tidak. Ini sekedar masalah fikih. Maka kita silakan memilih mana yang menurut kita lebih benar. Kita boleh menyalahkan, tidak ada masalah, tapi tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghinakan, karena ini khilaf sejak zaman dahulu bila terjadi di kalangan para ulama salaf. Tapi yang jadi masalah ketika khilaf dalam masalah akidah. Ya, karena khilaf dalam masalah akidah
bisa mengeluarkan seorang dari manhaj salaf. Oleh karenanya ketika para ulama membahas tentang firqah-firqah halika, firqah-firqah yang menyimpang, mereka sebut rata-rata tentang khilaf masalah akidah, ya. Contoh Khawarij, akidah, takfir, bukan sekedar khuruj alal hukam, bukan sekedar memberontak, tapi memberontak disertai dengan mengkafirkan. Maka jadilah Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Kemudian lawannya Syiah juga mengkafirkan terlalu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, dan Syiah juga yang parah mengkafirkan para sahabat, ya. Kemudian selanjutnya tadi apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah juga masalah akidah. Pelaku dosa besar, tidak kafir, tidak mukmin, tapi di neraka adalah kekal. Kemudian lawannya Murji'ah, mengatakan amal bukan termasuk dari iman. Qadariyah meyakini tidak ada takdir atau perincian takdir, mereka tolak. Contohnya lagi kemudian misalnya tadi Jahmiyah, ya, ini juga mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ternyata kelompok-kelompok yang dikatakan keluar dari Ahlussunnah, rata-rata penyimpangan mereka dalam masalah apa? Akidah. Sekarang kita praktikkan zaman sekarang. Ahlussunnah wal Jamaah jelas menyeru yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita bicara ini saja, sudah banyak penyimpangan. Ada yang menyembah wali-wali, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah macam-macam. Ini sudah penyimpangan. Sudah banyak penyimpangan dalam kesyirikan. Dalam tauhid banyak yang menyimpang, terjerumus dalam kesyirikan, ya. Kemudian juga muncul zaman sekarang misalnya sekularisme, mengatakan bahwasanya faslud daulah anid din. Negara tidak boleh ada agamanya, buang agama. Kita negara agama cuma di masjid, di rumah. Negara tidak boleh ada agamanya sama sekali. Ini apa? Sekularisme. Yang lebih parah dari sekularisme bukan cuma membatasi agama di luar negara, bahkan dalam segala kehidupan duniawi tidak boleh pakai agama. Agama cuma kalau kamu beribadah kepada Tuhan. Adapun muamalah, adapun bertetangga, hukum rumah tangga, semuanya tidak perlu pakai agama. Ini lebih parah. Yang pertama juga parah, negara tidak boleh ada nilai agama sama sekali, namanya sekularisme. Yang lebih parah bukan cuma dibatasi pada aturan negara saja, bahkan seluruh aturan keduniaan mereka anggap harus dipisah dari agama. Agama cuma di masjid, kamu ngaji, ibadah, solat itu fikih ibadah. Adapun kamu berumah tangga, hukum waris, hukum kriminal, semuanya tidak boleh pakai agama. Namanya sekularisme. Ini contoh. Contoh lagi seperti muncullah orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya, ya, jangan pakai manhaj salaf, manhaj salaf. Manhaj salaf itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Seperti dalam kitab Fikih Lintas Agama, buku Fikih Lintas Agama. Dia mengatakan mengejek manhaj salaf, mengejek Imam Syafi'i. Kata mereka Imam Syafi'i meletakkan landasan-landasan fikih, landasan-landasan hukum sehingga orang-orang lebih mengkultuskan Syafi'i daripada dalil-dalil. Mengejek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang jasanya sangat besar dalam kitabnya Ar-Risalah meletakkan dasar-dasar usul fikih dan dasar-dasar mustalah hadis dihina oleh mereka. Mereka bilang jangan ikut manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf itu salaf itu 1400 tahun yang lalu. Maka hukum-hukum yang mereka keluarkan hanya relevan, cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita harus bikin hukum-hukum yang baru. Ini tokoh-tokoh liberal. Ngeri seperti ini. Banyak yang pemahaman seperti ini, banyak. Ya, banyak. Kita bicara lagi seperti orang yang mulai berpemahaman tentang Nabi macam-macam zaman sekarang ini. Nabi yang keluar dari kuburannya lah, Nabi jalan-jalan di Surabaya lah. Nabi ziarah ke guru saya lah. Macam-macam, ya. Padahal Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau wafat. Makanya dalam hadis yang mutawatir, Nabi mengabarkan ketika aku sudah berada di Al-Haud, di telagaku, tiba-tiba ada sekelompok orang datang menujuku, ya, maka mereka pun ditolak dan diarahkan ke neraka jahanam. Aku berkata usayhibi usayhibi. Dalam riwayat yang lain ummati ummati, rijalan, ada sekelompok orang. Kata Nabi, itulah orang saya kenal ya Allah, mereka sahabat-sahabat yang pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang telah mereka adakan setelah kematianmu. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguh mereka telah merubah-rubah dan mengganti-ganti. Kata Allah, innaka la tadri, kau tidak tahu.
Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka diusir. Makanya dia bilang, kenapa mereka diusir? Nabi tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Tapi kalau Nabi setiap hari jalan-jalan, Nabi tahu enggak perubahan? Tahu. Jangankan jalan di Madinah, sampai ke Surabaya. Nabi jalan-jalan ke Surabaya. Di Bangka lewat. Kenapa harus Surabaya? Sampai ada seorang Habib cerita bahwasanya suatu hari ada seorang ingin menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai di kuburan Nabi, tiba-tiba Fatimah keluar dari kuburan. Fatimah tanya, "Mau kemana engkau?" Kata dia, "Saya ingin ke kuburan bapakmu." Kata Fatimah, "Bapakku lagi tidak ada, lagi ziarah ke Habib fulan sana di Yaman." Artinya kalau kau ziarah kuburan lagi kosong. La ilaha illallah. Fatimah sampai keluar semua. Nabi lagi jalan-jalan. Asy-Syaukani punya buku judulnya Risalatun fi Hukmil Maulid. Risalatun Hukmul. Di antara dia kritiki, di antara hal yang tidak masuk akal lah orang-orang meyakini Nabi ikut acara Maulid. Hadir keluar ikut. Sekarang acara Maulid bisa jadi dalam satu waktu 100 tempat Rasulullah SAW hadir semuanya. Allah mengatakan engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kematianmu. Kalau Nabi kira-kira ikut acara Maulid, jalan-jalan, ikut berita politik, kira-kira Nabi tahukah perubahan? Tahulah. Sederhana, ini keyakinan tentang dia macam-macam. Yang keluar bilang Nabi SAW keluar cium lututnya. Ya akhi, kamu siapa? Nabi siapa? Nabiku cium lutut kamu siapa ya akhi? Kamu yang cium lutut Nabiku, bukan Nabiku cium lutut kamu. Apakah mereka tidak berfikir? Gimana? Orang bicara seenak tentang Nabi SAW. Nabi begini. Apakah ada manhaj salaf seperti itu? Fatimah radhiyallahu anha kenapa meninggal? Kata para ulama karena cintanya dia kepada Nabi SAW. Dia keluarga semua sudah hilang. Tadinya ada Nabi, bapaknya, ada ibunya Khadijah, ada mereka berenam saudara, ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, ada Fatimah. Semuanya meninggal, tinggal dia sendiri. Dari keluarga tersebut dia sebatang kara. Makanya Fatimah diberi gelar dengan Ummu Abiha. Di antara kunyahnya disebut Ummu Abiha, yaitu ibu dari bapaknya. Kenapa? Karena dia begitu perhatian sama Nabi. Seakan-akan dia mengganti posisi Khadijah. Sering ngobrol sama Nabi. Karena bapaknya sudah tidak ada orang lagi kecuali cuma dia. Maka dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal, kemudian 6 bulan kemudian dia sakit akhirnya meninggal dunia karena sedih. Tapi kalau Nabi bisa keluar, paham? Nggak usah sedih. Tiap hari ketemu. Iya enggak? Aisyah sedih atau tidak? Sedih. Apakah ada istri Nabi ketika Nabi meninggal 9 orang yang dikunjungi oleh Nabi? Tidak ada. Apakah ada Nabi keluar dari kuburan kunjungi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menantu-menantunya, teman-teman dekatnya? Enggak ada. Nabi tidak pernah kunjungi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, terus kunjungi ente ini siapa? Ya, pakai logika sedikit deh. Akhirnya bilang Nabi ketemu saya, kalau Nabi sudah ketemu saya berarti hebat. Intinya akhirnya murid-muridnya pada agungkan. Ya, jangan membodohi umat Islam. Membodohi apa umat Islam. Kalau kita bicara tentang keyakinan aneh-aneh maka sangat banyak, waktunya tentu tidak cukup ya. Tapi ya intinya kalau ingin selamat kita berusaha berakidah sesuai dengan manhaj apa? Salaf. Di antara terakhir cerita yang saya dengar lucu, seorang Habib cerita bahwasanya ada seorang pelaku maksiat dikubur di dekat kuburan Habib. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya, "Man rabbuk, madinuk, man nabiyuk?" Dia tidak siap, dia akhirnya dihukum. Dihajar oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia teriak-teriak kesakitan. Teriakan ini mengganggu sang Habib yang sedang beribadah di kuburan. Terganggu dia. Akhirnya dia tegur malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya berhenti, tidak lagi diadab orang tersebut gara-gara ganggu ibadahnya Habib tersebut. Ya akhi, kalau orang dengar cerita ini ditelan mentah-mentah, wah saya ingin dikubur di samping apa? Habib. Mau maksiat tenang aja, nanti malaikat Munkar dan Nakir diberhentiin sama siapa? Ente kira macam-macam ya. Tidak usah kita gulu terlalu berlebihan ya. Dan banyak hal tentunya waktu tidak cukup. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya alhamdulillah manhaj salaf manhaj yang sempurna. Dalam muamalah ada, bermuamalah dalam kepada pemerintah bagaimana, ada diajarkan semua kita terapkan. Maka manhaj salaf akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan.
Dan manhaj salaf bukan terbatas pada akidah saja, demikian juga masalah akhlak. Maka seorang harus belajar bagaimana akhlak para salaf, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kesabaran mereka. Ya, kita harus juga belajar agar kita bersabar sebagaimana mereka, sehingga kita berusaha menempuh manhaj salaf secara totalitas. Dan manhaj salaf bukanlah suatu kelompok tertentu, bukan suatu firqah tertentu, dia adalah pemahaman. Siapa saja yang memahami agama dengan cara ini, maka dia adalah mengikuti metode salaf, meskipun dia sendirian. Kata sahabat, ya, sesungguhnya engkau adalah jamaah ma wafaqtal haqq wa in kunta wahdak. Kalau enggak salah perkataan Ibnu Mas'ud, engkau adalah jamaah meskipun kau sendirian, selama kau benar, selama kau apa? Benar. Maka ini adalah metode, bukan firqah, bukan kelompok. Dia adalah manhaj generasi yang terbaik. Yang ingin selamat, belajarlah agama dengan manhaj mereka. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan.